Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, ketemu lagi dengan Cik Guncis. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum belajar jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya. Jangan lupa juga berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 3. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, melengkapi peta pikiran dengan kalimat efektif. Yuk, disimak baik-baik. Informasi penting yang terdapat dalam suatu teks bisa kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat membuatmu mudah mengingat informasi penting tersebut. Akan tetapi, lebih baik jika kamu membuat peta pikiran dengan kalimat efektif. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuanmu menulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yuk kita simak teks berikut. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut berhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang, yaitu pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, akhirnya pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kemudian diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Sumber Wikipedia Indonesia, suaramuslim.com. Yuk lengkapi peta pikiran berikut dengan menjawab pertanyaan yang ada di layar. Dibaca lagi teksnya ya jika ada yang terlupa.
Semangat! Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ayo kita pelajari. Selanjutnya, kita belajar muatan IPA, cara beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Menurut penelitian oleh Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Anda semua jangan sampai kalah ya dengan hiena. Dalam hal berhitung, hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusir penyusup tersebut. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Selain hiena, beberapa jenis hewan juga beradaptasi untuk mempertahankan dirinya dari musuh ataupun pemangsa. Kita simak yuk apa saja. Yang pertama, kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya agar sama-sama hijau dan tidak terlihat. Yang kedua, mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman, atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Ini disebut dengan mimikri. Yang ketiga adalah autotomi atau melepas bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang keempat adalah menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Itulah tadi cara penyesuaian hewan dengan lingkungannya ataupun untuk melindungi diri. Selanjutnya, kerjakan tugas IPA ya. Bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri? Yang pertama, unta. Yang kedua, cumi-cumi. Ketiga, walang sangit. Dan yang keempat, siput. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.